Tak ada yang menyangka, seorang TKW asal Jawa yang nyaris kehilangan ginjalnya di negeri asing, justru menjadi terbongkarnya jaringan gelap internasional dengan bantuan dari sosok gaib penguasa Laut Selatan. Geger, TKW asal Jawa diselamatkan Nyi Roro Kidul saat akan diambil ginjalnya di Kamboja. Namaku Sulastri, orang-orang di kampung memanggilku Lastri. Aku lahir di sebuah desa kecil di kaki Gunung Merapi, Jawa Tengah. Hidupku sederhana. Sejak kecil aku terbiasa kerja keras, membantu ibu jualan sayur keliling, menggembala kambing milik tetangga, apa saja asal bisa bantu keluarga. Ayahku meninggal saat aku masih SMP. Sejak itu hidup makin berat. Ibu jadi tulang punggung satu-satunya dan aku harus berhenti sekolah setelah lulus SMA karena tak ada biaya. Tapi aku tak pernah menyerah. Aku ingin keluarga kecilku hidup lebih baik. Tahun lalu aku dengar kabar dari teman lamaku Wiwin yang katanya baru pulang dari kerja di luar negeri. Badannya tambun, perhiasannya banyak, dan katanya dia kerja cuma 2 tahun di luar negeri, tapi bisa bangun rumah baru untuk orang tuanya. Aku tergiur. Aku bisa bantu kamu, Las, katanya waktu kami duduk di warung kopi di pasar desa. Ada agen yang cari TKW buat kerja di salon di Kamboja. Gajinya besar, kerjanya juga nggak berat. Tanpa pikir panjang, aku langsung tertarik. Aku kumpulkan uang seadanya untuk bikin paspor dan ikut Wiwin ke Semarang, tempat di mana kantornya agen berada. Kantor itu kecil dan sempit, tapi kelihatan sibuk. Banyak perempuan muda duduk di lantai, sebagian besar dari Jawa juga. Aku langsung merasa nyaman. Kami diberi tempat tinggal sementara, dijanjikan pelatihan, dan diminta tanda tangan kontrak. Tapi kontraknya, semuanya dalam bahasa Inggris. Aku tak mengerti isinya. Tapi agen itu meyakinkanku. Ini cuma formalitas, katanya. Yang penting kamu kerja baik, nanti pulang bisa bawa uang banyak. Aku percaya. Perjalanan ke Kamboja. Hari keberangkatan tiba. Kami naik pesawat malam dari Jakarta. Aku deg-degan. Ini pertama kalinya aku keluar negeri. Semuanya terasa cepat. Sampai di Bandara Phnom Penh, kami dijemput oleh laki-laki tinggi besar yang wajahnya dingin. Kami dibawa naik mobil van hitam, kaca gelap. Tak ada yang bicara banyak. Aku mulai merasa aneh. Bukan ke salon seperti dijanjikan, kami dibawa ke sebuah rumah besar di pinggiran kota. Rumah itu dikelilingi tembok tinggi, pagar besi, dan penjaga bersenjata. Aku mulai panik. Apa ini tempat salon? Bisikku ke Lina, teman sekamarku. Lina tak menjawab. Dia cuma menunduk. Matanya sembab. Hari-hari berikutnya seperti mimpi buruk. Kami tidak diizinkan keluar. Setiap hari hanya diberi makan 2 kali. Listrik sering padam. Kamar sempit, pengap, dan selalu terkunci dari luar. Aku mendengar bisik-bisik. Tentang perempuan yang dibawa pergi tengah malam dan tidak pernah kembali, tentang operasi gelap, tentang perdagangan organ. Hatiku makin tak tenang. Suatu malam, pintu kamarku dibuka. Seorang pria berseragam putih datang bersama 2 orang lain yang wajahnya tertutup masker. Lastri, ikut, katanya. Aku gemetar. Mau kemana, Pak? Dia tidak menjawab. Mereka menarik lenganku kasar. Aku dibawa ke ruangan bawah tanah yang dingin dan remang. Di sana ada ranjang besi, lampu gantung seperti di ruang operasi, dan peralatan medis yang membuat bulu kuduku meremang. Aku tahu saat itu, ginjalku akan diambil. Aku menangis. Tolong, jangan, saya masih muda, saya belum nikah. Tapi mereka tidak peduli. Tiba-tiba lampu padam. Bukan karena mati listrik biasa, semuanya mendadak hening, seolah waktu berhenti. Dan lalu, aku mencium bau laut. Angin dingin menerpa wajahku, angin yang aneh, asin, dan membuat kulit merinding. Dari dalam gelap, aku melihat sosok wanita berpakaian hijau. Rambut panjang, kulit pucat, matanya tajam dan dalam. Ia seperti melayang, dia memandangku. Senyumannya dingin, tapi menenangkan. Jangan takut anakku, katanya lirih, kau masih harus pulang. Tangannya mengarah ke arah pria-pria itu. Angin berdesir keras dan mereka terlempar. Tubuh mereka menabrak dinding seperti daun ditiup badai. Lalu semuanya gelap. Aku terbangun. Aku membuka mata. Aku terbaring di sebuah pondok kayu dekat sungai kecil. Aku mengenali tempat ini. Ini kampungku. Aku langsung duduk. Napas